Bermuda in Central Celebes adalah julukan Kabupaten Banggai Kepulauan. Dengan luas wilayah sekitar 2.400 km persegi, Banggai Kepulauan terdiri dari rangkaian 121 pulau. Pesonanya patut disandingkan dengan keindahan Kepulauan Bermuda di Britania Raya. Salah satu daya tarik alam Banggai Kepulauan adalah Danau Paisupok, sebuah cekungan karst yang terletak di Desa Luk Panenteng. Kali ini saya sedang bersama Yuyun. Kita akan mengeksplor keindahan, keunikan, serta kekayaan alam Danau Paisupok. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Yuyun adalah warga Desa Luk Panenteng. Dia paham tentang seluk-beluk danau berair jernih ini dengan pagar pohon alami di sekelilingnya. Saking jernihnya, pandangan kita bisa langsung menembus ke dasar danau. Paisupok merupakan danau air payau. Air tawar dan air laut bercampur di danau ini saat terjadi pasang surut air laut. Danau ini ternyata tidak terlalu luas, tapi pemandangannya betul-betul menakjubkan. Saya bisa ngelihat dengan jernih apa yang ada di bawah danau ini. Luar biasa. Gak sabar untuk masuk ke dalam. Menyelam di antara batang pohon dan rerumputan bawah air merupakan pengalaman saat berada di danau ini. Batang kayu ini rata-rata sudah berumur ratusan tahun yang terawetkan dengan baik di dasar danau. Wow, pemandangan di bawah menakjubkan sekali. Ada banyak rerumputan danau, terus juga ada batang kayu yang melintang. Keren banget. Nama Paisupok artinya air hitam, karena airnya berwarna hitam akibat pantulan dari tumbuhan lamun dan batang pohon di dasar danau. Kedalaman di danau ini bervariasi. Yang sekarang ini di sekitar 4-5 meter, tapi di bagian ujung sana dan ujung sana itu sekitar 9-12 meter. Secara kasat mata, kedalaman danau ini nampak dari permukaan. Semakin dalam, warna airnya menjadi semakin biru pekat. Kita sedang berada di kedalaman 9 meter. Warnanya cantik sekali gradasinya. Yang paling dalam itu terlihat lebih gelap coklat, dan semakin ke atas itu warnanya semakin biru terang. Pemandangan di sini benar-benar berbeda dibandingkan pada kedalaman yang lebih dangkal. Pemandangan di bawah menakjubkan sekali. Ada banyak batang-batang pohon besar, dan juga di sebelah sana ada batu yang besar. Cantik sekali. Batu besar yang terdapat di kedalaman 9 meter merupakan landmark lain Danau Paisupok. Air di kedalaman 9 meter ini dingin sekali. Bahkan tangan saya sudah mulai terasa kebas, tapi sepadan dengan pemandangannya. Datang ke Danau Paisupok, selain bisa berenang dan menikmati pemandangan bawah airnya, kita juga bisa naik perahu atau hanya bersantai di tepi danau. Wow, menakjubkan. Dua kata pertama yang keluar dari mulut saya ketika sampai di sini. Keindahan Danau Paisupok memang tidak ada habisnya, dan masih banyak lagi yang harus saya eksplor. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
kelapa merupakan salah satu jenis pohon yang memiliki banyak nilai guna. Tidak heran, jenis palem-paleman ini disebut juga pohon kehidupan. Bahkan ampas sisa parutannya biasa dimanfaatkan oleh sebagian warga desa Lukpanenteng. Ampas parutan kelapa biasa dimanfaatkan warga desa sebagai bahan untuk mencuci rambut. Sebuah kearifan lokal yang masih dipertahankan hingga sekarang. Cara pakainya cukup mudah, jadi ini diperas untuk di bagian kulit kepala. Terus sisa ampasnya ini bisa dipakein kayak masker rambut gitu. Tempat kami keramas ini disebut Paisu Batango, muara yang menjorok ke daratan dan tersembunyi di antara batuan. Tempat ini menjadi tujuan warga desa karena memiliki sumber mata air tawar yang cukup deras. Walaupun bercampur dengan air laut, tetapi masih layak untuk dipakai membersihkan diri. Ternyata saya sangat menikmati kegiatan keramas dengan menggunakan bahan alam seperti ini. Apalagi langsung di alam secantik ini. Ampas parutan kelapa mengandung protein dan berbagai vitamin yang dapat menjaga kelembapan serta pertumbuhan akar rambut, sehingga rambut tidak mudah rontok. Masyarakat di sini itu biasa bilangnya bacoho ya. Iya. Kegiatan keramas ini tuh bacoho. Jadi biasanya orang-orang itu kalau mau rambutnya hitam, nggak cepat ubanan atau halus itu seperti ini caranya. Mandi dan keramas di Paisu Batango membuat saya betah berlama-lama. Airnya yang berwarna biru kehijauan dengan naungan pohon yang lebat cukup menyegarkan kulit dan pandangan mata. Bahkan anak-anak kecil dengan riang gembira ikut berenang dan bermain di tempat ini. Kedalaman air Paisu Batango sekitar 5 meter, sehingga aman untuk melompat tanpa takut menyentuh dasar. Setelah saya sudah keramas di Paisu Batango, nggak lengkap kalau saya tidak menikmati air yang jernih sekali di sini. Jadi saya mau main-main dan berenang dulu. Bermain air sambil seru-seruan membuat saya ketagihan untuk melompat kembali. Gak lengkap rasanya kalau tidak loncat dari batuan yang ada di sini. Hitung ketiga. 1, 2, 3. Petualangan saya kali ini memberikan pelajaran dan juga pengalaman baru, membuat saya semakin tidak sabar untuk mengeksplor lagi alam Indonesia dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Selain bentang alam yang mempesona, Kabupaten Banggai Kepulauan juga memiliki berbagai tradisi yang sampai sekarang terus dijalankan. Bersama nelayan Nangkung, saya akan mencoba salah satu tradisi unik masyarakat Banggai yang cukup seru. Saya sedang berada di Banggai Kepulauan dan akan mengeksplor Banggai bersaudara. Tapi kali ini saya mau seru-seruan dulu nih dengan balapan ketinting. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Perahu ketinting adalah perahu kecil bermesin tempel. Panjangnya sekitar 5 hingga 7 meter dengan lebar sekitar 1,5 meter. Membuatnya lincah dalam bergerak, cocok dipakai untuk balapan di atas air. Perahu-perahu ini dicat dengan warna-warna cerah dan berbagai motif tradisional agar lebih menarik dan mudah terlihat dari kejauhan. Ternyata melaju dengan menggunakan ketinting di pantai Teduang ini seru sekali. Sensasinya luar biasa. Tancap gas, Bang! Perahu ketinting khusus balap seperti ini bisa mencapai kecepatan maksimum hingga 100 km per jam dalam lintasan cukup panjang.
Saat ini kami hanya melaju dengan kecepatan sekitar 60 km per jam. Tetapi saya merasa lebih cepat dibanding 60 km per jam di jalan raya. Wah, seru sekali sensasi mengendarai ketinting, apalagi dengan kecepatan yang sangat laju. Lagi. Kelas dalam balapan perahu ketinting ternyata tidak diukur dari besarnya perahu, tetapi dari besarnya tenaga mesin, mulai dari 13 PK hingga 28 PK. Bertenaga mesin 27 PK, ketinting ini bisa melaju dengan cepat walaupun membawa kami berdua. Sekarang waktunya saya untuk nyobain. Bang, ini gimana, Bang? Saya hidupin dulu ini ya? Ya. Tarik. Sekarang waktunya saya ngebut di air. Ternyata lebih seru mengendarai daripada menjadi penumpang. Tapi untuk saya masih baru, tetap harus dalam pengawasan supaya perahunya tidak nabrak. Karena tadi hampir saja saya salah belok. Aman ya Bang tapi ya? Belajar mengendalikan ketinting ini cukup mudah, tidak memerlukan waktu lama. Waktunya gas, meluncur bebas seakan melayang di atas air. Untuk mengendarai ketinting ini, otak kiri kanan harus dipakai semuanya. Tangan harus bergerak untuk memegang kemudi dan juga badan harus bisa menyeimbangkan ketinting. Jangan terlalu banyak gerak dan juga pegel, apalagi untuk narik mesinnya tadi. Kita harus menjaga konsentrasi saat mengendalikan ketinting. Tidak boleh lengah agar tidak terguling, apalagi sampai jatuh terpelanting. Gerakan badan harus dijaga agar ketinting melaju dengan cepat dan stabil. Kita tuh harus membungkuk supaya tetap menjaga keseimbangan karena ketintingnya laju. Saya harus melihat lintasan dan halangan di depan agar tidak menabrak. Rem ketinting ini hanya dengan mengurangi kecepatan atau langsung mematikan mesin. Ketinting juga tidak bisa bermanuver ekstrim karena beresiko terguling. Para pembalap ketinting ini terbiasa ngebut tanpa alat perlindungan sama sekali. Cukup hanya dengan kaos oblong, tetap bisa ngeblong. Kalau ketintingnya ini melaju kencang sekali, itu dia semakin oleng. Jadi cara menjaga keseimbangannya di bagian ini nih. Kakinya ini harus tegak lurus, jangan sampai ngarah ke kiri ataupun ke kanan karena bisa oleng. Setelah lumayan lihai mengendalikan ketinting, kini saatnya saya test drive tanpa pendamping. Ketinting yang saya kendarai memiliki kekuatan mesin yang besar. Sekali gas, langsung bablas. Ngebut dengan ketinting sendirian ternyata cukup memompa adrenalin. Karena saya harus mengendalikan semuanya sendiri tanpa ada bantuan. Jika saya melakukan kesalahan sedikit saja, bisa menyebabkan ketinting terguling. Wow, saya sangat deg-degan, sangat-sangat menantang adrenalin karena ternyata kalau bawa sendiri itu semakin kencang dia akan semakin oleng. Kuncinya di sini nih. Kita harus bisa lurus nih, kalau nggak bisa kebalik ini ketintingnya. Sensasi ngebut di atas air memang berbeda dengan adu kecepatan di darat. Bermain ketinting
kita bisa merasakan hembusan angin serta menerjang gelombang dengan kecepatan sekaligus. Jadi ini pakai jaring lobster, panjangnya 43 meter dan lebarnya 2 meter.